Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kepemimpinan. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai dinamika kelompok organisasi dan pemimpin formal dan informal. Pembahasan ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian kelompok. Yang kedua, pemimpin kelompok. Yang ketiga, organisasi formal dan informal. Yang keempat, pemimpin formal dan informal. Yang pertama, pengertian kelompok. Sebelum membahas lebih jauh tentang pemimpin dan organisasi formal dan informal, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu kelompok. Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 112, kelompok adalah kumpulan yang terdiri dari 2 atau lebih individu dan kehadirannya masing-masing individu mempunyai arti serta nilai bagi orang lain dan ada dalam situasi saling mempengaruhi. Kompaknya ketergantungan para anggota kelompok ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain besarnya anggota kelompok, tujuan yang hendak dicapai bersama-sama, bentuk organisasi yang telah dibangun, yang keempat, intimitas para anggota satu terhadap lainnya. Berikut ciri-ciri manusia di dalam kelompoknya atau sosial. Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 112, ciri-ciri manusia di dalam kelompoknya atau sosialnya itu yang pertama adalah dinamis, selalu bergerak dan berubah. Yang kedua, mempunyai potensi, kesanggupan, dan kemungkinan untuk melakukan bermacam-macam aksi atau perbuatan dan peristiwa. Yang ketiga, menanggapi orang lain sebagai makhluk sejenis, sebagai sesama hidup, dan sebagai subjek yang sederajat. Yang keempat, interaksi dan partisipasi masing-masing anggota kelompok itu sangat berkaitan dengan intens atau meningkatnya emosi dan sentimen-sentimen euforis, senang dan puas, lalu berkaitan dengan semakin jelasnya norma-norma kelompok. Fungsi kelompok bagi individu menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 116 sebagai berikut. Yang pertama, kelompok itu memberikan wadah sosial dan ruang hidup psikologis kepada individu. Yang kedua, menjadi kader referensi untuk mengaitkan diri sehingga munculnya loyalitas, kesetiakawanan, dan esprit de corps. Yang ketiga, memberikan rasa aman atau sekuritas sehingga orang merasa betah dan kerasan di dalamnya. Yang keempat, memberikan status sosial kepada individu sehingga dia merasa dihargai, diakui, diterima, merasa mendapat posisi sosial dan penghargaan dari lingkungannya. Yang kelima, memberikan ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan hidup tertentu dan asas-asas perjuangan bagi hidupnya. Yang keenam, kelompok dijadikan alat atau wahana untuk mencapai cita-cita hidupnya dan untuk membangun bersama-sama. Yang ketujuh, di dalam kelompok individu merasa menjadi satu bagian dari kelompok itu. Selanjutnya, pemimpin dalam kelompok. Akibat kekuatan yang saling mempengaruhi di antara semua anggota kelompok dan pemimpinnya, maka timbullah dinamika kelompok dalam wujud bermacam-macam usaha dan tingkah laku. Kekompleksan tingkah laku ini jelas diperlukan pemimpin dan kepemimpinan dalam kelompok. Tugas seorang pemimpin dalam kelompok menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 116 adalah: yang pertama, memelihara struktur kelompok, menjamin interaksi yang lancar dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas. Yang kedua, mensinkronkan ideologi, ide, pikiran, dan ambisi anggota-anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka bersedia memberikan partisipasinya penuh. Yang keempat, memanfaatkan dan mengoptimalisasikan kemampuan, bakat, dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi. Yang kelima, menegakkan peraturan, larangan, disiplin, dan norma-norma kelompok agar tercapai kepada kelompok dan meminimalisir konflik dan perbedaan-perbedaan. Yang keenam, merumuskan nilai-nilai kelompok dan memilih tujuan-tujuan kelompok
sambil menentukan sarana dan cara-cara operasional guna mencapainya. Yang ketujuh, mampu memenuhi harapan, keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan para anggota sehingga mereka merasa puas. Yang ketiga, organisasi formal dan informal. Pemimpin formal maupun informal tidak dapat terlepas daripada organisasi formal maupun informal karena atas dasar keberadaannya. Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 120, organisasi formal adalah organisasi yang ada di atas kertas dengan relasi-relasi logis berdasarkan peraturan, konvensi, dan kebijakan atau policy dari organisasi dengan pembagian tugas pekerjaan dan hierarki kerja. Organisasi formal disebut juga kelompok sekunder yang merupakan bentuk hierarki resmi seperti telah ditentukan di atas kertas. Maka menjadi kewajiban para pemimpin ialah memahami bagaimana fungsi dan beroperasinya organisasi formal tersebut dalam kenyataan dan praktiknya. Sedangkan organisasi informal disebut juga kelompok primer atau face-to-face group ialah sistem interrelasi manusiawi berdasarkan rasa suka dan tidak suka dengan iklim psikis yang intim, kontak muka berhadapan muka, serta moral tinggi. Berikut dapat dijelaskan ciri-ciri organisasi formal dan informal. Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 120, ciri-ciri khas organisasi formal yang pertama bersifat impersonal dan zat kolegik atau objektif. Yang kedua, kedudukan setiap individu berdasarkan fungsi masing-masing di dalam suatu sistem hierarki dengan tugas pekerjaan masing-masing. Yang ketiga, ada relasi formal yang berlandaskan alasan-alasan dan konvensi yang zat kolegik dan status resmi dalam organisasi. Yang keempat, suasana kerja dan komunikasi berlandaskan pada kompetisi atau persaingan dan efisiensi. Dan selanjutnya, ciri-ciri organisasi informal. Yang pertama, terintegrasi dengan baik. Yang kedua, di luar kelompok primer atau informal ini terdapat kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok formal atau sekunder, di mana kelompok primer menjadi bagian daripadanya. Yang ketiga, sistem anggota secara individual mengadakan interaksi berupa jaringan perikatan yang pribadi atau persoalan disertai komunikasi akrab. Yang keempat, terdapat iklim psikis, suka dan tidak suka atau acuh dan tidak acuh. Sehubungan dengan unsur afeksi dan emosi-emosi, kelompok primer yang merupakan instrumen penting bagi pembentukan disiplin, moral, dan kontrol sosial. Maka kontrol sosial dan moral mencanangkan kode-kode dan norma tingkah laku yang dianggap paling tepat bagi kelompok primer tersebut. Implikasi kontrol sosial dan moralitas dari kelompok primer atau informal tersebut bagi pribadi pemimpin ialah yang pertama, untuk mengubah tingkah laku individu. Secara minimal terjadi perubahan pada daerah-daerah periferi atau di luaran dari kepribadiannya. Seyogianya diusahakan melalui medium-medium kelompok primernya atau informal dan tidak secara individual. Contohnya, kenakalan pemuda-pemuda aspalan atau delinquent boys biasanya tidak bisa diberantas secara individual. Hal ini cuma bisa dilakukan melalui usaha mengubah norma-norma pemuda aspalan tersebut dan menyadarkan mereka secara kelompok atau sebagai totalitas, terutama menyadarkan tokoh-tokoh pemimpinnya. Yang kedua, penting bagi para pemimpin untuk dipahami bahwa emosi dan sentimen-sentimen dari kelompok primer atau informal ini benar-benar merupakan kekuatan jiwani dari kelompok dan menjadi sumber dari kontrol sosial. Di dalam kelompok-kelompok primer tersebut, orang akan merasa paling aman dan diterima karena itu tidak bijaksana apabila pemimpin melenyapkan atau membubarkan kelompok-kelompok informal ini. Selanjutnya, pada organisasi formal yang melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan atau sasaran bersama dibantu macam-macam sumber dan sarana, maka pengorganisasian itu dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengurusan semua sumber dan tenaga manusia.
Yang kedua, berlandaskan konsepsi dan tata kerja yang jelas. Yang ketiga, disertai penentuan fungsi masing-masing individu berupa tugas, tata kerja, tanggung jawab, antar komunikasi, supervisi, dan sanksi. Yang keempat, integritas dari fungsi-fungsi menjadi satu unit sistem, yaitu bagian yang satu menunjang dan bergandengan dengan bagian lainnya. Tugas pokok upaya pengorganisasian formal, yang pertama menentukan kelompok atau unit-unit kerja, yang kedua membagi tugas-tugas kerja, yang ketiga menentukan tingkat otoritas yaitu kewibawaan dan kekuasaan bisa bertindak secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada pun sebab-sebab mengapa orang dapat menjadi buas, liar tidak terkendali di tengah kelompok massa. Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 125, yang pertama, terpengaruh atau terinfeksi secara emosional dengan hebat, sehingga orang kurang sadar diri atau tidak menyadari diri sendiri. Yang kedua, hilanglah larangan, rintangan, dan hambatan moral yang diperoleh dari keluarga, dari orang tua, agama, tradisi, dan budaya. Yang ketiga, anonimitas itu merangsang bahkan membuat orang lebih berani dan lebih nekat lagi untuk berbuat liar, seperti berpikiran cepat pendek, sempit, dan bertingkah laku ganas buas. Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 9, pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi. Sedangkan pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri pemimpin formal antara lain, yang pertama berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang. Yang kedua, sebelum pengangkatannya dia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu. Yang ketiga, ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya, karena itu dia selalu memiliki atasan atau superior. Yang keempat, dia mendapatkan balas jasa material dan imaterial tertentu serta emolumen atau keuntungan ekstra penghasilan sampingan lainnya. Yang kelima, dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan. Yang keenam, apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenakan sanksi atau hukuman. Yang ketujuh, selama menjabat kepemimpinan mempunyai kekuasaan dan wewenang. Sedangkan ciri-ciri pemimpin informal, yang pertama itu tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin. Yang kedua, kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya. Yang ketiga, dia tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Yang keempat, biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela. Yang kelima, tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu. Yang keenam, apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum. Hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang. Pribadinya tidak diakui atau dia ditinggalkan oleh masanya. Selanjutnya, status sosial pada umumnya dicapai karena beberapa faktor. Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 11, diantaranya adalah yang pertama, keturunan. Misalnya keturunan bangsawan atau darah biru, pendeta linuih, keluarga kaya raya, rakyat jelata, dan lain-lain. Yang kedua, karena ia memiliki kekayaan yang berlimpah ruah yang dicapainya sendiri. Yang ketiga, taraf pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan orang lain.
Yang keempat, pengalaman hidup yang lebih banyak sehingga dia memiliki kualitas dan keterampilan teknis tertentu. Yang kelima, memiliki sifat-sifat karismatik dan ciri-ciri herediter unggul lainnya. Yang keenam, jasa-jasa yang telah diberikan kepada masyarakat. Jadi ada partisipasi sosial yang tinggi dan fungsinya dapat mempengaruhi serta menggerakkan masyarakat. Selanjutnya, secara ringkas dapat dinyatakan juga bahwa baik pemimpin formal maupun yang informal itu dapat menduduki jabatan kepemimpinannya disebabkan oleh beberapa faktor ini. Yang pertama, penunjukan dan penetapan dari atasan. Yang kedua, karena warisan kedudukan yang berlangsung secara turun-menurun. Yang ketiga, karena dipilih oleh pengikut dan para pendukungnya. Yang keempat, karena pengakuan tidak resmi dari bawahan. Yang kelima, karena kelebihannya memiliki beberapa kualitas pribadi. Yang keenam, karena tuntutan situasi kondisi atau kebutuhan zaman. Demikianlah video pembelajaran kepemimpinan mengenai dinamika kelompok organisasi dan pemimpin formal dan informal. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.